Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV, seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi di antaranya. Sidak di Pasar Kereneng, BBPOM di Denpasar temukan terasi Lombok mengandung rodamin B. Pemirsa, Ketua PHDI Bali tekankan filosofi penjor dan waktu pemasangan yang sesuai sastra. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya, Epa Jayantika, inilah seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, Balai Besar POM di Denpasar lakukan pengawasan terhadap 22 sampel makanan menjelang Hari Raya Galungan pada Senin 17 November 2025. Hasil sidak tersebut menemukan terasi lombok dan beberapa makanan laut positif mengandung rodamin B dan formalin. Dalam pengawasan tersebut, Balai Besar POM di Denpasar mengambil 22 sampel makanan termasuk jajanan pasar, jajanan untuk keperluan upacara, ikan asin, terasi lombok, bakso, dan lainnya dari pedagang. Dari hasil uji rapid test langsung di lokasi terungkap jajanan pasar untuk upacara dinyatakan aman dari zat-zat berbahaya seperti zat pewarna rodamin B maupun pengawet formalin dan borak. Bahkan ikan sudang lepet yang diproduksi di Buleleng juga dinyatakan aman dari bahan-bahan berbahaya tersebut. Justru ditemukan makanan yang berasal dari luar Bali seperti makanan laut seperti terit Medan, cumi-cumi, dan terasi lombok positif menggunakan rodamin B dan formalin. Atas temuan ini, BB POM Denpasar melakukan pendekatan kepada penjual untuk tidak menjual lagi makanan tersebut dan menelusuri supplier dari makanan berbahaya itu untuk dibina. Ternyata ada 6 yang tidak memenuhi syarat. Ya, 6 ini ada 27% positif. Tapi ini yang kita ambil ini yang kita curigai ya. Tentu tidak dari semua yang pangan yang beredar, jangan salah artikan dari sampel yang kita ambil yang kita curigai. Yang umumnya biasanya rodamin B kan yang warna-warna merah. Jadi ada 6 sampel, 3 positif formalin. Yang positif formalin ini di teri Medan. Di teri Medan ada 1 di cumi kering, cumi basah ya, setengah kering, setengah basah. Itu ada 2. Jadi untuk uji formalin ada 3 yang positif, cumi basah, cumi kering ya, cumi setengah basah, setengah kering, sama teri Medan. Kemudian yang positif rodamin B itu ada 3. Jadi ada terasi lombok, dan terasinya ini juga tanpa izin edar. 3-tiganya terasi, ada 3 terasi yang kita cek. Nah, dari kita punya inovasi Babe Amin ya, Bali bebas dari rodamin B. Kita cek juga jaje-jaje tradisional yang untuk dipakai untuk sajian. Ini ternyata tidak ada yang positif, jadi aman. Jadi Bali yang dipakai untuk ini yang dijual di pasar ini semuanya aman dari rodamin B. Sampel jajanan pasar dan jajanan upacara seperti jaje begine di Pasar Kereneng dinyatakan aman, tak terlepas dari pembinaan dari BB POM di Denpasar, sehingga produsen maupun penjual kini telah menggunakan bahan pewarna makanan yang aman. Riase, Bali TV. Pemirsa, menjelang Hari Raya Galungan yang akan segera tiba, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung melalui Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner Kesmafet gencar melakukan pemeriksaan terhadap hewan ternak babi. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa daging babi yang dikonsumsi masyarakat Badung aman dan sehat. Pemeriksaan ketat terhadap babi potong terus dilakukan di seluruh Kabupaten Badung. Pemeriksaan ini merupakan agenda rutin yang dilakukan jelang Hari Raya Besar. Petugas dari Unit Pelaksana Teknis Rumah Potong Hewan UPT RPH Mambal telah memulai pemeriksaan sejak kemarin berfokus pada pemeriksaan antemortem atau sebelum pemotongan. Hari ini petugas melanjutkan dengan pemeriksaan postmortem yaitu pengecekan menyeluruh terhadap daging dan jeruan babi yang sudah dipotong.
Pemeriksaan dilakukan dengan teliti menggunakan metode dilihat, diraba, dan dipegang untuk mendeteksi adanya tanda-tanda penyakit. Dokter hewan I Gusti Ngurah Antara Putra menegaskan bahwa dalam 3 bulan terakhir tidak ada laporan signifikan mengenai temuan penyakit serius pada babi di Badung. Kesehatan babi baik dari peternak lokal maupun peternakan besar secara umum dinilai cukup baik. Khusus di Desa Gulingan, sejak pagi sudah ada 7 pelaksanaan mepatung pemotongan babi dari petani lokal. Semua hasil pemeriksaan menunjukkan kondisi yang normal, namun ia mengingatkan agar masyarakat waspada terhadap gejala umum seperti demam, nafsu makan berkurang, dan mata merah pada babi yang patut dicurigai dan wajib diobservasi. Babinya ini biasanya petani atau kelompok-kelompok yang mepatung yang membeli sendiri, baik di petani lokal maupun di peternakan. Tapi pada umumnya sih untuk mengurangi pos, mereka biasanya mengambil ke peternak-peternak penduduk lokal. Dan rata-rata yang tiang kunjungi sudah 6 sampai tempat ini kebanyakan dari lokal, tidak ada dari luar. Dari semuanya tidak ada perubahan signifikan karena dari tanda-tanda kemarin sebelum dipotong, dari makan, dari berjalan, dan penampakan secara umum sehat. Babi sakit kalau memang itu signifikan, biasanya kita meminta untuk ditunda, untuk diobservasi 2-3 hari kalau gejala umum seperti panas, nafsu makan berkurang, baru kita curiga. Kalau 2 hal penting itu tidak ada, biasanya kami menyetujuinya untuk dilakukan pemotongan pada hari ini. Dengan adanya pengawasan ketat ini, masyarakat diimbau untuk tetap selektif dalam memilih dan membeli daging babi. Pastikan membeli di tempat yang sudah terjamin sanitasinya. Indrawan, Bali TV. Pemirsa, harga daging babi tetap stabil. Pedagang keluhkan sepinya pembeli dan minimnya pengarahan lokasi berbelanja. Kami segera kembali dengan laporannya. Ayo menangkan 5 kesempatan nonton bareng pertandingan bola 2026 di Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Luwak hitam baru, nyaman di lambung, gak kemanisan. Ayo menangkan 5 kesempatan nonton bareng pertandingan bola 2026 di Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Luwak hitam baru, nyaman di lambung, gak kemanisan. Emco, cat kayu dan besi. Musim hujan tiba, bencana banjir bisa mengancam jika kita tidak waspada. Kebiasaan buruk seperti membuang sampah sembarangan bisa menyumbat aliran air. Kita bisa mencegah banjir dengan bergotong royong, menjaga selokan bersih, dan menanam pohon. Siaga di musim hujan, jaga lingkungan kita. Bersama, kita bisa terhindar dari banjir. Pemirsa, harga daging babi di Pasar Badung dipastikan masih stabil dan tidak mengalami kenaikan menjelang Hari Raya Galungan. Hal ini disampaikan oleh Ibu Dika, pedagang asal Jalan Gunung Agung, dan Ibu Ketut Nonik, pedagang yang berjualan di babi di lantai 1 Pasar Badung. Ia menegaskan bahwa harga jual daging babi masih sama seperti hari-hari sebelumnya, yakni Rp90.000 per kilogram. Harga daging babi di Pasar Badung tetap Rp90.000 per kilogram, jadi tidak ada kenaikan.
Kalau di luar Pasar Badung ada yang jual 100.000 bahkan 110.000. Itu kenyataan realnya memang begitu. Meskipun harga stabil, jumlah pasokan daging justru meningkat. Biasanya pedagang hanya memotong 2 ekor babi per hari. Namun kini menjelang Hari Raya Galungan kuantitasnya meningkat menjadi 4 ekor demi memenuhi kebutuhan pembeli. Meski demikian, peningkatan pasokan tidak diimbangi dengan jumlah pembeli yang datang. Menurut Ibu Dika, perubahan pola belanja masyarakat menjadi salah satu penyebab menurunnya kunjungan pembeli ke Pasar Badung. Sekarang pembeli lebih memilih pedagang terdekat dari rumah. Mereka pikir waktu dan efisiensi. Walaupun harganya lebih tinggi tapi dekat dan cepat. Di Pasar Badung memang lebih murah, tapi masalahnya mereka harus mencari parkir dan berjalan masuk ke pasar. Ia juga menambahkan bahwa kondisi saat ini berbeda dengan dulu ketika Pasar Badung menjadi sentral utama berbagai pasar. Saat ini banyak pasar kecil tumbuh di berbagai wilayah, ditambah banyak pedagang membuka lapak di pinggir jalan sehingga pembeli tidak lagi terpusat ke Pasar Badung. Pasar Badung, yang di Pasar Badung ya tidak ada, tetap kita jual harga dengan harga 90. Kalau di luar Pasar Badung ya ada yang 100, ada yang 110. Jika kenyataannya realnya nih yang pembeli juga ada kok. 90 gitu dari tadi. Di luar Pasar Badung kadang-kadang orang kan takutnya belanja ke Pasar Badung, dikirain harganya tinggi. Padahal tidak. Berbedalah dari ininya mereka di luar lah. Yang tinggi ini yang selain Pasar Badung itu bisa mereka menaikkan harga. Di sini nggak bisa, Pak. Bisa dikit persaingannya karena keras sekali, ketat sekali nih kok. Sementara itu, Ibu Ketut Noni, pedagang daging babi asal Gianyar, menyampaikan bahwa harga daging babi masih berada pada kisaran Rp85.000 hingga Rp90.000 per kilogram, tergantung jenis dan kualitas daging. Kalau yang mahal itu tergantung kualitasnya, tapi standar harganya tetap di Rp85.000 sampai Rp90.000 per kilo. Yang ke sini nih ada masalah parkir. Kalau masalah daging belum sih yang dengar, Pak. Enten. Bersih sih tempatnya, Pak. Kadang-kadang parkir, Pak. Oh, parkir yang gimana? Ya, kadang-kadang pengeluhnya yang banyak, pembeli nih kadang-kadang sulit cari parkir, cuma nih aja, Pak. Baik Ibu Dika maupun Ibu Nonik sama-sama mengeluhkan minimnya petugas atau sistem yang mengarahkan pembeli menuju lokasi pedagang daging babi di dalam pasar. Mereka menilai bahwa meskipun area parkir sudah memadai, kurangnya petunjuk arah membuat pembeli bingung dan enggan masuk lebih jauh ke dalam pasar. Kalau ada yang mengarahkan pembeli, pasti tempatnya lebih teratur, pembeli juga senang dan merasa dihargai. Pedagang berharap adanya perhatian pemerintah atau pengelola pasar untuk memperbaiki sistem navigasi pembeli di area pasar, agar distribusi pengunjung merata dan penjualan kembali meningkat seperti sebelumnya. Hendra, Bali TV. Pemirsa, DPRD Provinsi Bali kembali menggelar rapat paripurna ke-12 dan 13 masa persidangan pertama tahun sidang 2025-2026. Rapat paripurna dihadiri langsung Gubernur Bali Wayan Koster yang sekaligus memberikan sambutan dan penyampaian penjelasan Gubernur terhadap Raperda Provinsi Bali. Agenda rapat paripurna ke-12 meliputi laporan Dewan terhadap pembahasan Raperda Provinsi Bali tentang APBD Semesta Berencana Provinsi Bali tahun anggaran 2026, sikap atau keputusan Dewan dan pendapat akhir Kepala Daerah atau sambutan Gubernur. Sedangkan agenda rapat paripurna ke-13 meliputi penyampaian penjelasan Dewan terhadap Raperda Inisiatif DPRD Provinsi Bali tentang penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas sebagai Raperda Inisiatif DPRD Bali, serta penyampaian penjelasan Gubernur terhadap Raperda Provinsi Bali tentang perlindungan pantai dan sempadan pantai untuk kepentingan upacara adat, sosial, dan ekonomi masyarakat lokal. Raperda tentang pendirian perusahaan umum daerah Kertabawana Sanjiwani dan Raperda tentang perubahan keempat atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Dalam sambutannya, Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan Raperda Provinsi Bali tentang perlindungan pantai dan sempadan pantai untuk kepentingan upacara adat, sosial, dan ekonomi masyarakat lokal disusun dengan latar belakang bahwa pantai dan sempadan pantai di Provinsi Bali merupakan wilayah yang memiliki nilai religius dalam penyelenggaraan kehidupan masyarakat dan memiliki potensi sumber daya alam yang perlu dilindungi untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat. Namun
Belakangan ini kita melihat bahwa fungsi pantai dan sempadan pantai sebagai ruang religius, ruang sosial dan ruang ekonomi semakin mengalami tekanan pemanfaatannya sebagai ruang publik. Jadi masyarakat yang mau ke pantai, mau sedang healthy, bakal segala macam itu makin terbatas. Ada yang menutup akses, ada yang melarang aktivitas, atau bahkan ada yang melakukan aktivitas di pantai yang tidak semestinya, padahal pada saat bersamaan ada perkara yang sangat penting. Ini tidak baik, karena pantai kita itu punya fungsi skala yang sangat bagus. Seakan-akan mereka yang membangun hotel, villa di wilayah sekitarnya itu dia punya pantai, dia punya laut. Jadi ngatur-ngatur. Pada itu dia tidak beli laut, tidak beli pantai, dia hanya beli lahan yang tempatnya untuk bangun. Tapi dia melakukan pembatasan yang sudah tidak pada tempatnya. Jadi ini harus kita sikapi bersama-sama. Kalau tidak, maka kerama Bali kita dalam melaksanakan pembakaran di pantai, di laut, segala macam itu akan makin terbatas. Dalam rapat paripurna kali ini, penyampaian pendapat akhir dan rekomendasi DPRD terhadap Praperda tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah semesta berencana Provinsi Bali tahun anggaran 2026 agar dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi Perda. Sukma, Bali TV. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi. Ketua PHDI Bali tekankan filosofi penjor dan waktu pemasangan yang sesuai sastra. Ayo menangkan 5 kesempatan nonton bareng pertandingan bola 2026 di Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Luwak hitam baru, nyaman di lambung, gak kemanisan. Ayo menangkan 5 kesempatan nonton bareng pertandingan bola 2026 di Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Luwak hitam baru, nyaman di lambung, gak kemanisan. Masak? Jangan telan mentah-mentah, pikir lagi masak-masak. Amidis, satu-satunya air minum kemasan yang sudah dimasak 110 derajat. Murni dan sudah dimasak. Amidis. Pemirsa, Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia PHDI Provinsi Bali, Nyoman Kenak, mengingatkan kembali pentingnya memahami filosofi penjor serta tata waktu pemasangannya sesuai dengan sastra agama. Menurutnya, sebelum berbicara tentang tradisi pemasangan penjor menjelang Hari Raya Galungan, umat Hindu perlu mengetahui makna mendalam yang terkandung di dalamnya. Nyoman Kenak menjelaskan bahwa penjor merupakan simbol kemakmuran dan kesejahteraan. Penjor melambangkan Sang Hyang Naga Basuki yang diyakini berstana di Gunung Agung.
Naga Basuki digambarkan sebagai manifestasi kesejahteraan dengan ekornya berada di Gunung Agung dan kepalanya mengarah ke laut. Hubungan antara gunung dan laut ini melambangkan sumber kehidupan dan kemakmuran, di mana gunung menjadi simbol kesuburan tempat tumbuhnya pala bungkah dan pala gantung. Ia memaparkan bahwa keberadaan pala bungkah dan pala gantung pada penjor merupakan perlambang dari Dewa Wisnu, Dewa Sangkara, Dewa Sambu, dan Dewa Indra. Semua itu adalah simbolisasi perwujudan ide Betara atau para dewa. Karena itu penjor tidak sekedar hiasan tetapi sarana suci yang memiliki makna religius. Kalau di saat pelaksanaan galungan itu mutlak kita membuat penjor yang kita tancapkan di saat penampahan galungan. Ada sastra mengatakan kalau tidak salah itu Tutur Tapini dan Aji Jayakesunu juga dikuatkan oleh Sundari Gamo. Di sana udah jelas sekali bahwa pemasangan penjor galungan khususnya itu harus menghadap keluar. Keluar itu artinya kita mulai dalam diri kita udah sejahtera, udah makmur, kita harus memakmurkan yang lain, kan gitu. Keluar artinya kita harus nancapkan keluar lengkungannya itu. Berarti kapan penjor itu harus dipasangkan? Sesuai dengan rentetan galungan tadi kan sudah disampaikan bahwa ada 3 referensi yang menguatkan untuk pemasangan penjor dan juga apa-apa yang harus diisi penjor itu. Terkait waktu pemasangan penjor, Nyoman Kenak menegaskan bahwa sastra sudah memberikan pedoman yang jelas. Penjor idealnya dipasang pada hari penampahan galungan setelah prosesi penampahan selesai, yakni setelah pukul 12 siang. Pada saat itulah keluarga juga menyiapkan upakara minimal berupa sodan atau banten pejatian. Namun ia menyayangkan fenomena masyarakat yang kini banyak memasang penjor jauh sebelum waktunya, bahkan sejak Sabtu, Minggu atau saat penyekeban. Kalau penjor sudah dipasang terlalu awal ketika galungan tiba, penjornya sudah rusak. Bagaimana kita bisa konsentrasi pada sarana prasarana yang kita haturkan kalau kondisinya sudah kering? Ini perlu menjadi perhatian. Ia menegaskan kembali bahwa berdasarkan sumber sastra, pemasangan penjor semestinya dilakukan tepat pada penampahan galungan bukan sebelumnya. Dengan mengikuti aturan ini, umat diyakini dapat menjaga kesucian, ketepatan, dan makna filosofis penjor sebagai lambang kemakmuran pada hari suci galungan. Penjor bukan sekedar tradisi visual, tetapi simbol keyakinan yang harus dijaga makna dan tata caranya. Hendra, Bali TV. Pemirsa, dalam menyambut Hari Raya Galungan yang akan tiba dalam waktu dekat, suasana gotong royong sudah terasa kental di Banjar Lebasari, Gulingan Mengui, Badung. Salah satu tradisi penting dalam rangkaian persiapan galungan, yaitu mepatung atau tradisi berbagi daging babi, telah dilaksanakan hari ini. Menariknya, tradisi ini dimajukan dari jadwal biasanya. Mepatung secara harfiah berarti membagi-bagi atau patungan daging biasanya dilaksanakan pada hari penampahan galungan. Namun salah satu seke mepatung memutuskan untuk melaksanakannya lebih awal, yaitu pada hari penyajahan galungan, tepatnya Senin 17 November 2025 ini. Dan mengawali mepatung sudah dilaksanakan perayaan sebelumnya. Ya, seharusnya kami melakukan pemotongan ini di Penampan seharusnya, karena mengingat di Penampan itu kan banyak kegiatan, misalnya mengunjungi ada saudara teman yang upacara nekang istilahnya, kita membantu membuat pajagan, akhirnya terganggu. Maka sekarang yang ada waktunya yang tepat, maka pada hari ini di penyajian inilah kita ngambil kegiatan seperti ini, karena besok di Penampan itu kita bisa fokus ke satu kegiatan buat penjor dan mendatangi rumah saudara-saudara yang melaksanakan upacara mekang istilahnya, karena habis nikah itu. Walaupun jumlahnya ini dari teman-teman yang bisa pun sebanyak 12 orang mencari babi. Setelah kami ditemukan ada yang jual babi, dilakukan penimbangan, tadi pagi telah direncanakan, adapun berat dari babi 121. Akhirnya kami melakukan pemotongan. Samping itu kami sudah melaporkan ke Dinas Pertanian dan Pangan, dan tadi pagi juga sudah dicek sini
tentang kesehatan dari hewan. Nah, nanti daging itu direcah, dibagi menjadi 12 bagian. Adapun harapan saya untuk patung ini, satu, silaturahmi dengan teman-teman, itu yang pertama. Dan melanjutkan tradisi yang sudah ada, yaitu mepatung itu biar tak hilang gitu. Mepatung bukan sekedar pembagian daging, namun mengandung makna kebersamaan dan gotong royong yang mendalam. Setiap peserta mepatung akan mendapatkan bagian daging yang sama, memastikan semua warga bisa merayakan Galungan dengan hidangan khas yang telah dipersiapkan bersama. Dengan semangat gotong royong yang terangkum dalam tradisi mepatung yang dimajukan ini, warga Seka Mepatung ini menunjukkan keseriusan dan antusiasme mereka dalam menyambut Hari Raya. Indrawan, Bali TV. Pemirsa, tingkatkan disiplin berlalu lintas. Polda Bali gelar Operasi Zebra Agung 2025. Kami segera kembali dengan informasinya. Ayo menangkan 5 kesempatan nonton bareng pertandingan bola 2026 di Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Luwak hitam baru, nyaman di lambung, gak kemanisan. Ayo menangkan 5 kesempatan nonton bareng pertandingan bola 2026 di Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Luwak hitam baru, nyaman di lambung, gak kemanisan. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color, harga ekonomis. Pemirsa, tingkatkan disiplin, kesadaran, dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas. Polda Bali menggelar apel Operasi Zebra Agung 2025. Operasi menitik beratkan pada penegakan hukum, pelanggaran yang berpotensi menyebabkan kecelakaan, serta pembentukan budaya tertib lalu lintas sebagai bagian dari gaya hidup masyarakat Bali. Apel Operasi Zebra Agung 2025 dipimpin langsung oleh Kapolda Bali Irjen Pol Daniel Aditya Jaya. Operasi Zebra Agung 2025 ini dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Bali dengan melibatkan sebanyak 1.067 personel Polda Bali beserta jajaran dan instansi terkait. Operasi mulai dari tanggal 17 sampai dengan 30 November 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas serta menciptakan Kamseltib Carlantas yang kondusif di wilayah Bali. Yang diantisipasi tentunya adalah keamanan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas. Ketika jumlah masyarakat banyak, jumlah kendaraan pun juga cukup banyak. Sehingga ini harus diantisipasi sehingga keamanan, ketertiban, keselamatan berlalu lintas ini bisa dipastikan akan lancar. Sementara itu, Dirlantas Polda Bali Kombes Pol Turmudi mengatakan Bali sebagai daerah pariwisata internasional memiliki intensitas mobilitas pejalan kaki yang tinggi, baik dari masyarakat lokal maupun turis. Menindaklanjuti arahan Kakor Lantas Polri, maka pelaksanaan operasi Zebra 2025 ini menekankan perlindungan pejalan kaki dan pengguna jalan paling rentan. Penegakan hukum itu opsi terakhir untuk kita bisa berikan kepada masyarakat.
tetap kita edukasi, kemudian sosialisasi, kemudian kegiatan-kegiatan yang sifatnya preemptif ini yang kita kedepan. Untuk operasi Zebra tahun ini pimpinan Bapak Kakor Lantas menekankan kita untuk lebih memprioritaskan keselamatan pengguna jalan, hak-hak pengguna jalan untuk kita prioritaskan. Operasi Zebra Agung 2025 ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas. Raiswantara, Bali TV. Pemirsa, menyikapi putusan MK nomor 114/Romawi 23/2025 terkait larang polisi aktif duduki jabatan sipil kecuali mundur atau pensiun, Polda Bali dalam hal ini Biro SDM mengadakan pertemuan terbatas dengan kalangan akademisi. Dalam pertemuan terungkap bahwa Polri harus bersikap tegas menindaklanjuti keputusan MK tersebut. Pertemuan terbatas di Biro SDM Polda Bali ini menghadirkan dua ahli hukum tata negara. Menurut ahli hukum tata negara Unut Edward Adjon, berdasarkan analisa isu hukum disimpulkan bahwa makna dan implikasi hukum putusan MK 114 menetapkan jabatan di luar kepolisian atau di luar sangkut paut dengan kepolisian harus diawali terlebih dahulu dengan pengunduran diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Dengan demikian, implikasi putusan MK 114 segala peraturan pelaksana yang bertentangan dengan pasal 28 ayat 3 dan penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 pasca putusan MK 114 menjadi gugur. Namun demikian, sepanjang suatu jabatan memiliki keterkaitan erat dengan tusi Polri, maka pengunduran diri atau pensiun dari kedinasan aktif Polri tidak merupakan keharusan, sehingga ketentuan yang berlaku dalam ketentuan Undang-Undang ASN beserta PP 11/2017 dapat digunakan. Namun terkait pemaknaan jabatan yang memiliki keterkaitan erat dengan tusi Polri tetap perlu secara tegas diatur di dalam norma dalam undang-undang. Itu artinya yang memang di luar sangkut paut dengan kepolisian harus diawali terlebih dahulu dengan pengunduran diri, jadi tidak ada pengertian yang lain. Nah, namun pertanyaannya adalah ketika kemudian ada jabatan yang masih ada sangkut paut erat dengan kepolisian, itu masih perlu ditegaskan, ada ruang kosong di sana, harus dibuat revisi undang-undang. Sementara itu, ahli hukum tata negara Unwar Indah Permatasari mengatakan Polri harus mengambil sikap yang tegas untuk menindaklanjuti putusan MK tersebut karena sudah final dan mengikat. Dalam putusan 114 ini adalah frase dari ketentuan penjelasan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Kepolisian yang menyatakan bahwa atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri. Jadi itu yang tidak punya kekuatan hukum yang mengikat. Tapi yang harus dicermati di sini adalah Polri harus mengambil sikap yang tegas karena kalau kita lihat kan putusan MK itu sifatnya final dan mengikat. Raiswantara, Bali TV. Pemirsa, jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan khusus. DPRD Badung gelar rapat paripurna HUT ke-16 Kota Mangupura. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color, harga ekonomis. Tren hidup sehat masyarakat Kota Denpasar semakin populer. Gaya hidup sehat perlu dijaga secara konsisten untuk menjaga kebugaran tubuh. Pemeriksaan rutin juga perlu dilakukan agar kesehatan semakin terjaga. Sekarang, masyarakat bisa melakukan cek kesehatan gratis. Ini merupakan kado ulang tahun dari pemerintah untuk membantu masyarakat hidup lebih sehat. Cek kesehatan gratis meliputi berbagai pemeriksaan dasar dan lanjutan yang bertujuan untuk mendeteksi dini berbagai penyakit dan masalah kesehatan. Masyarakat bisa mengecek kesehatan mereka mulai dari kelompok bayi hingga lanjut usia di puskesmas terdekat.
Program ini akan dilaksanakan berdasarkan siklus hidup masyarakat dengan fokus utama CKG ulang tahun, CKG anak sekolah, CKG khusus untuk ibu hamil dan balita. Jenis pemeriksaan dalam CKG sangat bervariasi, mulai dari screening kekurangan hormon, penyakit jantung bawaan, hingga pemeriksaan gizi, telinga, mata, dan tekanan darah. Untuk usia dewasa dan lansia, fokus pemeriksaan akan mencakup risiko stroke, jantung, kanker, serta kesehatan mental dan fisik. Untuk mendapatkan cek kesehatan gratis, kita bisa mendaftar lewat aplikasi Satu Sehat Mobile atau WA di 081110500567 atau bisa juga datang ke puskesmas terdekat. Masyarakat bisa melakukan pemeriksaan kesehatan mulai dari bayi hingga lansia di puskesmas terdekat. Ayo cek kesehatan secara rutin dan berkala, agar bisa segera mendapat penanganan bila ada gangguan kesehatan. Lakukan germas, lakukan aktivitas fisik, konsumsi gizi seimbang, cek kesehatan rutin, tidak merokok, tidak konsumsi alkohol, menjaga kebersihan, gunakan jamban sehat. Salam sehat. Dia percaya diri kalau senyumnya ya ada yang kuning-kuning, ada segala macam. Sekali lagi saya bilang pencabutan bukan adalah solusi. Pasien-pasien dengan support suami, support anak-anaknya, menantunya, cucu-cucunya itu luar biasa. Sakit yang terkontrol kita tidak sebut sebagai sakit. Sehat pada usia lanjut dilihat dari... Saksikan Harmoni Bali setiap minggu pukul 16 WITA hanya di Bali TV. Pemirsa, memperingati hari ulang tahun HUT ke-16 Ibu Kota Kabupaten Badung, Mangupura, DPRD Kabupaten Badung menggelar rapat paripurna istimewa. Rapat berlangsung di ruang sidang utama Gosana, Sekretariat DPRD Badung, Minggu 16 November 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam namo buddhaya, salam kebajikan. Sesati Amai Bagyo kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Yang Widi Wasa. Karena berkat rahmat-Nya, kita semua dapat berkumpul di ruang sidang utama Gosana dalam keadaan sehat dan berbahagia. Dalam rangkaian acara rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-16 Ibu Kota Kabupaten Badung dengan tema Rumah Keting Taksun Buan, menyatukan semua potensi yang ada di Kabupaten Badung yang kami selenggarakan pada hari ini, Minggu 16 November tahun 2025. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya Rahayu. Rapat paripurna istimewa ini dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Badung I Gusti Anom Gumanti beserta jajaran wakil ketua dan anggota. Paripurna istimewa ini dihadiri Bupati Badung Wayan Adi Arnawo dan Wakil Bupati Bagus Alit Sucipta, Sekda Ide Bagus Surya Suamba, Ketua TP PKK Nyonya Rasniati Adi Arnawo, Ketua GOW Nyonya Yunita Alit Sucipta, Ketua Gatriwara Gusti Ayu Trisna Dewi Anom Gumanti, Ketua DWP Nyonya Oliviana Surya Suamba, seluruh anggota DPRD Badung, Forkopimda, PLT Sekwan IGD Surya Kurniawan, para kepala OPD di lingkungan Pemkab Badung, pimpinan instansi vertikal, Ketua KPU dan Bawaslu Badung,
Direksi Perusahaan Daerah, pimpinan BPD Bali Cabang Badung, dan Mangupura para tenaga ahli Bupati dan Bendesa Adat se-Badung. Peringatan hari ulang tahun ke-16 Kota Mangupura mengusung tema Rumah Keting Taksuning Buana yang bermakna satukan semua potensi untuk membangun Badung. Rapat paripurna istimewa ini dibuka Ketua DPRD Kabupaten Badung I Gusti Anom Gumanti. Di samping kita telah melaksanakan upacara yang dilaksanakan secara rutin setiap tanggal 16 November, kita juga memperingati hari persejarah tersebut melalui forum tertinggi dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu melalui rapat paripurna DPRD Kota Badung. Diharapkan melalui rapat ini, Bupati Badung dapat menyampaikan program-program yang telah dicapai dan yang akan dicapai secara luas dengan menunjuk dengan seluruh komponen masyarakat Badung, pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Hari Jadi Kota Mangupura yang kita peringati hari ini hendaknya dijadikan momentum untuk merefleksikan kembali hal-hal yang telah kita lakukan, kemajuan yang telah kita capai, dan hambatan-hambatan yang kita alami selama ini. Sehingga cita-cita kita untuk membangun Badung yang sejahtera lahir dan batin dapat kita capai dengan menumbuhkan dan menggerakkan semua potensi yang ada sesuai dengan tema Hari Jadi Kota Mangupura saat ini, yaitu Rumah Keting Taksuning Buana, yang artinya menyatukan semua potensi yang ada agar memiliki vibrasi untuk kesejahteraan bagi Keramat Badung di bumi Badung yang kita cintai. Dengan memohon bimbingan ide Sang Yang Widiwasa Tuhan Yang Maha Esa, maka rapat paripurna hari ini kami buka secara resmi dan dinyatakan terbuka untuk umum. Saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada pimpinan serta seluruh anggota DPRD Kabupaten Badung. Bupati Badung Iwayan Adi Arnawo mengungkapkan peringatan hari ulang tahun ke-16 Ibu Kota Kabupaten Badung Mangupura terkait program-program yang telah dicapai dan akan dicapai. Dijelaskan bahwa capaian kinerja pemerintah Kabupaten Badung menunjukkan hasil yang sangat baik, tercermin dari tingginya kualitas pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Pertumbuhan kesejahteraan masyarakat dari tahun ke tahun baik dari aspek kesehatan, pendidikan maupun ekonomi tumbuh sangat baik. Ini membuktikan bahwa pembangunan di Badung berjalan inklusif dan memberikan dampak nyata pada peningkatan taraf kehidupan Krama Badung. Bupati Badung juga menekankan bahwa pembangunan Badung yang maju dan harmonis memerlukan komitmen bersama, serta sinergi dan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh pihak terkait. Dan pembangunan juga Badung bersama seluruh masyarakat. Hadirin sidang paripurna istimewa yang saya hormati, peringatan hari ulang tahun ke-16 Ibu Kota Mangupura tahun ini mengusung tema Rumah Keting Taksuning Buana yang bermakna menyatukan potensi untuk membangun Badung. Tema ini mencerminkan tekad dan komitmen kita untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan dalam membangun Badung yang maju, harmonis, dan berkelanjutan. Melalui tema ini, kita menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk membangun pariwisata yang tidak hanya berorientasi ekonomi, tapi juga menjaga lingkungan dan nilai-nilai budaya Bali. Kemajuan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung selama ini dirasakan manfaatkan secara luas oleh masyarakat. Hal ini tampak dari peningkatan kesejahteraan masyarakat dari tahun ke tahun, baik dalam aspek kesehatan, pendidikan, maupun ekonomi masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan di Badung berjalan secara inklusif dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pendapatan asli daerah Kabupaten Badung yang relatif tinggi juga menjadi sumber manfaat tidak hanya bagi masyarakat Badung, tapi juga bagi kabupaten kota lain di Provinsi Bali.
Sebagian dari pendapat tersebut telah dikontribusikan melalui bantuan keuangan khusus BKK untuk membantu penyelesaian berbagai program di daerah lain, mengurangi ketimpangan pembangunan wilayah, serta sebagai bentuk tanggung jawab moral dan solidaritas antar daerah di Pulau Bali. Hadirin sidang paripurna istimewa yang saya hormati, tahun 2025 menjadi tonggak sejarah baru dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bali. Pada tahun ini telah terjadi pergantian kepemimpinan bupati dan wakil bupati baru hasil pemilihan kepala daerah serentak di seluruh Indonesia, termasuk Kabupaten Bandung yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024. Melalui momentum peringatan ini, saya mengajak seluruh komponen masyarakat Bandung untuk bersatu padu, memperkuat kolaborasi, serta berkontribusi aktif dalam menciptakan suasana yang aman, nyaman, dan kondusif bagi pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan kehidupan sosial kemasyarakatan di Kabupaten Bandung. Hadirin sidang paripurna istimewa yang saya hormati, capaian kinerja pembangunan daerah Kabupaten Bandung hingga triwulan ketiga tahun 2025 menunjukkan perkembangan yang sangat positif. Berdasarkan indikator ekonomi makro, daerah berbagai kemajuan berhasil dicapai sebagai hasil bersama seluruh komponen masyarakat Bandung. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bandung pada triwulan ketiga tahun 2025 telah mencapai 5,58%. Capaian ini mencerminkan semakin kuatnya pemulihan ekonomi daerah yang ditopang oleh aktivitas pariwisata, perdagangan, dan sektor jasa lainnya. Tren pertumbuhan ini harus tetap dijaga dan ditingkatkan melalui kebijakan strategis yang mampu menjaga stabilitas harga serta mengendalikan inflasi daerah. Kami berharap agar pertumbuhan ekonomi ini tidak hanya tinggi secara angka, tetapi juga merata hingga seluruh wilayah dan lapisan masyarakat. Dari sisi kesejahteraan sosial, tingkat kemiskinan telah mengalami penurunan signifikan dari 2,23% pada tahun 2024 menjadi 1,90% pada tahun 2025, turun sebesar 0,33%. Sementara itu, tingkat kemiskinan ekstrem berhasil ditekan hingga 0%, yang menunjukkan bahwa tidak ada lagi masyarakat Bandung yang berada di bawah garis kemiskinan ekstrem. Capaian positif juga terlihat dari tingkat pengangguran terbuka yang turun dari 1,83% pada tahun 2024 menjadi 1,58% pada tahun 2025. Penurunan ini merupakan hasil sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan produktivitas tenaga kerja seiring dengan membaiknya sektor pariwisata dan perekonomian daerah secara umum. Indikator makro lainnya, yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM), terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun dan tetap berada di atas rata-rata nasional maupun provinsi Bali. IPM Kabupaten Bandung pada tahun 2024 tercatat sebesar 83,73, masuk dalam kategori sangat tinggi. Pencapaian ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam peningkatan akses dan kualitas layanan dasar khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat. Seluruh capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif antara pemerintah, akademisi, lembaga kemasyarakatan, pelaku usaha, serta komponen masyarakat Kabupaten Bandung yang disertai dukungan penuh dari pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bandung. Dengan semangat kebersamaan ini, berbagai tantangan pembangunan yang dihadapi dapat diatasi secara bertahap sehingga kita
bersama untuk wujudkan masyarakat Bandung yang unggul, maju, dan sejahtera semakin dekat untuk dicapai. Bupati Badung Wayan Adi Arnawo menyampaikan rasa syukur, bahagia, dan bangga atas peringatan HUT ke-16 Ibu Kota Mangupura yang berdekatan dengan Hari Raya Galungan dan Kuningan. Dengan semangat kemenangan Dharma melawan Adharma, diharapkan semua pihak selalu diberikan tuntunan dalam menjalankan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat dengan tulus berlandaskan kepentingan rakyat demi terwujudnya masyarakat Kabupaten Badung yang semakin maju, mandiri, dan sejahtera. Sekian dan terima kasih. Om Santi, 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 Om. Seusai sambutan Bupati, rapat paripurna ditutup oleh Ketua DPRD Badung. Demikian tadi telah kita dengarkan sambutan Bupati Badung. Untuk itu kami ucapkan terima kasih. Sekali lagi atas nama pimpinan dan anggota DPRD Kota Badung mengucapkan dirgahayu Ibu Kota Mangupura ke-16. Terima kasih juga kami mengucapkan kepada Bupati dan Wakil Bupati Badung beserta seluruh jajarannya, pimpinan dan anggota DPRD Kota Badung, forum koordinasi pimpinan daerah, hadirin serta seluruh kerabat Badung yang sudah dengan penuh semangat membangun Badung yang kita cintai untuk mewujudkan Badung yang sakti dan jaga kita. Dirgahayu Kota Mangupura ke-16. Winate Kadek Putra dan Mastika melaporkan. Dan pemirsa, kini kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk kabupaten kota di Bali. Pemirsa seputar Bali bersama Minyak Apun Ganapati Usada Bali Keluarga Sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @News Bali TV. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Epa Jayantika pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Om Santi, Santi, Santi Om.